Pernah nggak sih Anda merasa energi itu habis bukan karena masalah besar, tapi gara-gara hal-hal kecil yang numpuk, antrian panjang, lalu lintas macet, atau mungkin rekan kerja yang ngeluh terus soal itu-itu lagi? Menurut buku dari Mel Robbins, The Let Them Theory, hal-hal ini tuh kayak ribuan sayatan kertas, kecil, tapi kalau terus-terusan sakit juga. Hari ini, kita akan coba bedah gimana teori sederhana ini bisa jadi semacam perisai buat kedamaian batin kita. Betul sekali. Dan intinya ini bukan soal menyerah atau jadi nggak peduli ya. Justru sebaliknya, ini soal berhenti buang-buang aset kita yang paling berharga, waktu dan energi kita. Untuk hal-hal yang ya kan sebetulnya nggak bisa kita kendalikan. Oke. Mari kita langsung pakai contoh yang dari buku ini. Soalnya ini relevan banget. Bayangin Anda lagi di pesawat, terus orang di sebelah batuk-batuk, kenceng, dan nggak ditutup mulutnya. Reaksi pertama pasti kesal kan? Cemas, stres, pikiran langsung kemana-mana. Tepat. Secara ilmiah, itu respon stres yang otomatis. Buku ini mengutip Dr. Aditi Nuruhkar dari Harvard. Dia menjelaskan kalau otak kita itu langsung masuk mode lawan atau lari. Jadi bagian otak logis kita, korteks prefrontal, itu seolah-olah dibajak sama bagian otak pertahanan, amigdala. Nah, makanya kita jadi tegang dan rasanya susah mikir jernih. Dan menurut risetnya, sekitar 7 dari 10 orang itu hidup dalam kondisi stres kronis. Otaknya terus-terusan di mode bertahan ini. Biarkan saja. Dalam contoh tadi berarti biarkan saja dia batuk. Kedengarannya simpel banget, tapi ini katanya seperti menekan tombol reset di otak kita. Benar, let them itu langkah untuk melepaskan diri secara emosional. Tapi bagian yang paling penting itu justru langkah kedua, yaitu let me atau biarkan saya. Oke. Setelah Anda bilang, biarkan saja dia batuk, Anda langsung tanya ke diri sendiri. Oke, biarkan saya fokus pada apa yang bisa saya lakukan. Disinilah kekuatannya kembali ke Anda. Jadi energinya dialihkan ya, dari yang tadinya marah-marah ke orang itu? Tepat. Anda bisa milih, oke, biarkan saya pakai headphone atau biarkan saya tutup hidung pakai shell. Anda mengalihkan energi dari mencoba mengendalikan yang tidak terkendali ke tindakan yang sepenuhnya dalam kendali Anda. Jadi ini soal mengubah reaksi kita ya. Alih-alih membiarkan gangguan kecil merusak hari, kita secara sadar memilih untuk tidak memberinya kekuatan. Buku ini kan menekankan kalau reaksi kita itu satu-satunya hal yang benar-benar kita kuasai. Tepat sekali. Ini cara praktis untuk menerapkan filosofi kuno, Tan. Bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Setiap kali Anda pakai teori ini, Anda sebenarnya menghemat energi mental yang bisa dipakai untuk hal yang jauh lebih penting. Jadi, teori ini bukan cuma soal mengabaikan masalah. Ini lebih ke alat strategis untuk memutuskan apa yang layak dapat energi kita dan apa yang enggak. Sebagai penutup, coba deh Anda pikirkan ini. Kalau Anda berhenti memberikan energi pada hal-hal kecil yang mengganggu Anda, energi itu bisa Anda arahkan kemana? Mungkin ke proyek yang selama ini tertunda? Atau percakapan penting dengan orang yang Anda cintai? Atau bisa juga, ya sesederhana menikmati momen dengan lebih tenang.